Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitria Anggraini, NPM 18751024, Program Studi Agribisnis semester 4A. Di sini saya dapat tugas untuk mempresentasikan tentang penyimpanan produk, yaitu dosen pengampunya sendiri Bu Sutani, SPM IP. Penyimpanan merupakan tindakan pengamanan barang yang karena sesuatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual, didistribusikan, atau diproses lebih lanjut. Adapun tujuan dari penyimpanan secara umum adalah untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh serangga, tikus, jasad renik dengan jalan menghindari, mengurangi, atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas. Manfaat penyimpanan. Adapun manfaat penyimpanan bagi petani atau produsen. Yang pertama, penyedia dan pengamanan benih. Dua, penyelamat dan pengamanan hasil panen. Ketiga, persediaan konsumsi keluarga sehari-hari. Empat, persediaan di musim paceklik. Lima, memperkokoh posisi tawar-menawar. Enam, memberikan keuntungan yang lebih baik. Tujuh, sebagai sarana pembentukan dan penumpukan modal. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari proses penuaan, misalnya tembakau. Manfaat penyimpanan bagi pengusaha atau pedagang dan bagi industri pengolahan. Yang pertama, agar persediaan komoditas atau bahan baku tetap terjamin. Kedua, kelancaran bisnis. Tiga, jaminan untuk memperoleh kredit atau modal usaha. Empat, memperkuat posisi tawar-menawar. Lima, memperoleh keuntungan yang lebih baik karena dapat mengatur produksi dan pemasaran. Enam, persediaan jika terjadi keadaan darurat atau gejolak ekonomi dan sosial tidak menentu. 7. Sebagai sarana pembentukan dan pengembangan modal. Tempat penyimpanan itu ada dua. Yang pertama, gudang, yaitu tempat penyimpanan yang memungkinkan orang dan barang leluasa bergerak di dalamnya dan sering terkait dengan adanya sistem administrasi serta kegiatan perdagangan. Yang kedua ada lumbung, yaitu tempat penyimpanan yang lebih mengarah pada sistem penyimpanan tradisional, khususnya yang mengangkut tempat dan wadah baik berupa kotak, terumbu, bambu, ataupun berupa bangunan khusus tempat penyimpanan pangan. Dalam proses penyimpanan pada komoditas pertanian dapat terjadi kehilangan. Kehilangan tersebut yaitu yang pertama kehilangan bobot atau susut berat, kehilangan rupa, kehilangan mutu, kehilangan nilai gizi, kehilangan keamanan, kehilangan harga, kehilangan hukum, kehilangan pasar, dan yang terakhir kehilangan kepercayaan. Kondisi penyimpanan dapat dilakukan yang pertama dengan cara penyimpanan alami, yaitu penyimpanan pada kondisi apa adanya, kondisi udara seperti suhu, kelembaban, susunan gas, aliran. Sekeliling komoditas bergantung pada kondisi udara sekeliling. Yang kedua, modifikasi dan terkendali. Ada banyak macam penyimpanan. Yang pertama itu penyimpanan dingin, merupakan penyimpanan pada suhu rendah, baik penyimpanan beku ataupun di atas titik beku. Yang kedua, penyimpanan atmosfer modifikasi. Adalah penyimpanan dengan modifikasi atau mengontrol udara atau gas sekitar komoditas. Yang ketiga, penyimpanan atmosfer terkendali. Adalah cara penyimpanan dengan pengaturan atau pengendalian suhu, kelembapan, dan gas sekeliling komoditas yang disimpan. Yang keempat, penyimpanan kelembaban rendah. Bahan yang sering digunakan adalah gamping dan silikal gel. Yang ketiga, penyimpanan vakum. Dalam keadaan vakum, kadar oksigen akan sangat rendah sehingga berbagai hama tidak dapat berkembang. Kondisi tersebut juga menghambat reaksi kimia atau oksidasi sehingga mengurangi laju kerusakan akibat reaksi kimia seperti bau apek dan tengik. Yang keempat, ada penyimpanan hermetik. Pada penyimpanan hermetik, kondisi udara yang berhubungan dengan komoditas sebenarnya tidak dirubah, tetapi wadah atau tempat yang digunakan kedap udara sehingga tidak memungkinkan udara luar masuk. Faktor yang berperan dalam penyimpanan. Yang pertama ada faktor teknis yang terdiri dari bahan atau komoditas, yaitu jenis, sifat alami, kadar air, dan komposisi kimia. Yang kedua, lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Yang ketiga, perlakuan, pra-perlakuan dan perlakuan selama penyimpanan produk itu sendiri. Yang keempat, ada wadah atau tempat, seperti gudang dan lokasi tempat penyimpanan. Yang kelima, ada manusia sebagai perencana dan pelaksana.
Yang kedua ada faktor ekonomi yang terdiri dari pola usaha tani, termasuk ukuran usaha, pemilikan, dan intensifikasi. Yang kedua tata niaga, seperti sistem tata niaga, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga pendanaan, kemudahan untuk mendapatkan modal. Yang keempat ada kebijakan, seperti kebijakan ekonomi dan modal. Yang kelima, keamanan, seperti ketenangan dan kegairahan usaha tersebut. Kerusakan penyimpanan. Yang pertama itu ada perubahan bentuk dan konsistensi. Terjadi karena proses mekanis akibat perubahan kondisi lingkungan fisik. Yang kedua ada perubahan warna, seperti memucat, menguning, atau perubahan warna lainnya yang dapat terjadi akibat kondisi udara sekeliling. Yang ketiga, perubahan komposisi kimiawi komoditas. Perubahan citra rasa pada beberapa komoditas pangan segar, seperti buah-buahan yang sangat penting diperhatikan. Karena posisi ini banyak dipengaruhi oleh faktor suhu, maka pengaruh suhu sangat berperan dalam penyimpanan tersebut. Yang keempat, perkembangbiakan organisme perusak seperti suhu, kelembaban, dan susunan gas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme yang terkait dengan penyimpanan. Sehingga pemahaman kondisi lingkungan fisik dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme dapat diketahui dan menduga kemungkinan yang akan terjadi. Penggunaan alsintan bagi petani di Indonesia. Pengetahuan cara menggunakan alat mesin pertanian atau alsintan yang baik dan benar bagi sebagian besar petani di Indonesia masih sangat rendah dan belum begitu mahir. Petani di Indonesia masih tetap mempertahankan cara-cara alami dan tradisional dalam pengolahan usaha taninya. Padahal, jika dilihat dari efisiensi waktu dan efektivitas, pekerjaan itu menghabiskan tenaga dan waktu serta menelan biaya yang tidak kecil. Jadi perlu dilakukannya pengembangan agar petani lebih bisa menggunakan alat-alat yang lebih modern agar petani dapat mengerjakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.